Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Bapa yang luar biasa. Kalau kami boleh ada di tempat ini hari ini, kalau kami boleh somehow hadir di tempat ini, kami percaya itu bukan suatu kebetulan. Hari ini Bapa, kami hanya mau berdoa, kami minta biar kebenaran firman Tuhan menerobosi hati dan pikiran kami. Biarkan kami bisa melihat Tuhan yang kami sembah berbeda dari yang selama ini kami kenal. Karena kami mau go deeper with you Lord. We want to go deeper with you Lord. Kami mau kenal Tuhan yang kami sembah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa, kami minta tahun 2024 akan menjadi tahun yang berbeda. Karena pengenalan kami akan Tuhan akan semakin dalam, dan semakin dalam. Oleh karena itu hamba-Mu minta Tuhan, berkati bibir mulut hamba-Mu. Biar hari ini Tuhan yang keluar adalah hikmat daripada Allah sendiri, bukan hikmat daripada manusia. Biarkan kami semua yang ada di sini Tuhan, kami mau dedikasikan hati pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan, yang akan menyembuhkan, yang akan menerobosi setiap area dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus semua yang percaya dan siap menyambut firman-Mu katakan amin. Mari berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Wow. Berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati oleh pujian penyembahan pagi hari ini? Wow, luar biasa. Kita kasih kemuliaan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Bapak Ibu, biar saya memperkenalkan diri, nama saya adalah Jimmy Haryanto, panggilannya Jimbo, singkatan dari Jimmy Jumbo, gitu ya. Jadi kalau nanti ketemu di mana, di luar segala macam, so please just call me by name. Saya melayani di Grow Center Church sebagai co-pastor dan juga melayani sebagai supporting team buat rekan-rekan teman-teman di Generation dari Grow Children, Grow Youth dan juga Grow College. Dan hari ini Bapak Ibu, saya berdiri di depan ini jujur gak gampang. Firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini adalah suatu rema yang saya dapat di awal tahun, di akhir tahun 2023, di awal tahun 2024. Dan ini adalah pedang bermata dua. Saya pribadi sangat ditegur sama Tuhan dan saya mau bagikan ini Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu, saya di sini bukan yang paling pintar, bukan yang paling hebat, tapi saya benar-benar cuma ingin bagikan isi hati Tuhan buat Bapak Ibu semua. Amin. Oke, so kita akan langsung mulai aja Bapak Ibu. Saya kecenderungan berbicara dengan cepat. Jadi saya minta Bapak Ibu, mari kita fokus dalam waktu setengah jam ke depan. Karena ada begitu banyak hal yang saya rasakan Tuhan benar-benar ingin menyampaikan ini buat Bapak Ibu semua. Kita sudah belajar selama bulan Februari tentang mendalami Tuhan. Pastor Andy di khotbahnya di minggu pertama bulan Februari menyampaikan yang namanya epignosis. Apa itu epignosis? Yaitu sebuah kerinduan untuk mengenal Tuhan secara tepat dan benar. Kemudian Pastor Timmy di minggu kedua juga bicara bahwa kita tidak bisa ngaku dekat dengan seseorang kalau kita gak kenal namanya. Kita gak bisa bilang, itu loh Bapa di sorga itu gue sembahyang loh sama dia. Kita gak bisa bilang itu kalau kita gak tahu namanya. Nah hari ini tema saya adalah God is. Tuhan adalah, kita akan pelajari satu nama Tuhan yang akan menggambarkan karakteristik Tuhan yang sangat luar biasa. Nah banyak di antara kita sering banget dengar, oh nama-nama Tuhan apa aja Bapak Ibu? Oh dia adalah Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nishi. Nah hari ini saya akan bicarakan, saya akan bagikan revelation satu nama Tuhan. Dan oleh karena itu saya minta Bapak Ibu keluarin handphonenya semua sekarang. Keluarin handphonenya ya. Oke. Saya mau Bapak Ibu tolong cari saat ini di WiFi network Anda. Tolong cari di WiFi network Anda. Ada satu jaringan network WiFi yang menggambarkan nama Tuhan. Tolong serahkan dicari. Siapapun yang paling cepat dapat langsung maju ke depan. Saya akan langsung kasih hadiah. Saya akan kasih waktu 20 detik. Yang paling cepat maju ke depan, tunjukin handphonenya. Ini networknya. Langsung maju ke depan. Saya langsung kasih hadiah. Langsung lari ke depan. Yes. 5, 4, siapa dulu nih? Oke, boleh disebut gak nama WiFi networknya apa? Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan bicara tentang satu nama Tuhan yang namanya Jehovah Shammah. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Jehovah Shammah itu apa anjir? Yang menarik adalah Bapak Ibu, Jehovah Shammah muncul di Alkitab itu sekali. Di kitab Yehezkiel 48 ayat 35. Nah kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Yehezkiel 48 ayat 35. Kita sama-sama baca 1, 2, 3.
Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Kata Jehovah Shammah itu bahasa aslinya terdiri dari dua kata. Jehovah artinya the Lord. Jehovah artinya the one. Shammah itu artinya is there, di situ. Jadi yang namanya Jehovah Shammah, Tuhan hadir di situ. Nah, kita pelajari sedikit tentang konteksnya Bapak Ibu. Kitab Yeskiel itu ditulis oleh Nabi Yeskiel. Pada saat itu, kalau Bapak Ibu lihat, bangsa Israel pada saat zaman Yeskiel itu mengalami, kalau saya ambil dari salah satu komentari Bible, Fire Bible, Global Study Edition, dia bilang gini, the most hopeless time of the Israelites in the Old Testament. Kitab Yeskiel itu ditulis di zaman yang paling hopeless, zaman yang paling gak ada harapan buat bangsa Israel. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak di antara kita pagi hari ini, Anda mungkin di tahun 2023 atau di awal tahun 2024, Anda ngerasa jujur hidup gue udah hopeless. Saya ngerasa kayaknya udah gak ada harapan lagi. Dan sampai saya bisa masuk ke gereja duduk nyembah Tuhan, saya benar-benar ngerasa udah gak ada harapan. Kalau ada Bapak Ibu yang ngerasa seperti itu, let me tell you. Hari ini kita ketemu bukan suatu kebetulan. Tuhan akan berbicara dengan sangat tajam buat Bapak Ibu semua. Dan kalau Bapak Ibu lihat pelajari lagi, kenapa sangat hopeless? Because at that time, pasukan Nebukadnezar menghancurkan kota, menghancurkan bait suci. Dan itu terjadi selama 7 tahun. Dan kemudian kitab Yeskiel juga berdurasi setelah 7 tahun, 15 tahun setelah itu. Di mana bangsa Israel masuk dalam pengasingan dan segala macam, benar-benar hancur berantakan. Berapa banyak di antara kita di tahun 2023 atau di awal tahun 2024, Anda merasakan sendiri dalam kehidupanmu, apa yang kau bangun bisnismu bertahun-tahun, pekerjaan karirmu yang kau bangun bertahun-tahun, hubunganmu yang kau bangun bertahun-tahun, tiba-tiba hancur berantakan. If that's what you feel, kalau itu yang menjadi yang Bapak Ibu rasakan, let me tell you, hari ini firman Tuhan itu tidak kebetulan. This is for you. Atau mungkin Bapak Ibu di sini bilang, jujur ya Jim, gue sebenarnya nyantai aja sih, kayaknya semua normal. Let me tell you Bapak Ibu, gak ada yang bisa memastikan kehidupan ini, amin. Gak ada, tetapi yang pasti Tuhan mau kita untuk bersiap-siap. Karena iman yang sebenarnya akan diuji bukan ketika semua berjalan aman. Tapi ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Tapi kita masih bisa punya pengharapan. Dan kita katakan Jehovah Shammah, Tuhan hadir di situ. Nah, itu adalah backgroundnya. Terus ketika bangsa Israel dihancurkan begitu rupa. Kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab Anda. Yeskiel 48 itu adalah pasal yang paling terakhir. Dan ayat 35 yang kita baca barusan itu adalah ayat yang paling terakhir. Jadi ini adalah ayat di pasal dan di ayat dan pasal yang paling terakhir. Ini adalah pesan Tuhan yang sangat kuat. Tentang apa? Yeskiel lagi bicara bahwa Jehovah Shammah, Tuhan itu hadir, itu lagi ngomongin tentang Wahyu 21. Wahyu 21 itu bicara tentang Yerusalem baru, bicara tentang pemerintahan yang baru. Di mana dikatakan di dalam pemerintahan Tuhan sejagat raya itu, I will be there. Saya akan hadir di situ, kata Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu yang menarik, ternyata kita nggak perlu nunggu sampai akhir zaman. Sampai Bapa yang kita sembah itu turun dan bilang bahwa aku beserta denganmu loh. Karena salah satu realisasi yang paling hebat dalam sejarah manusia. Dari yang namanya the Lord is there, Tuhan hadir di situ. Itu terjadi di Yohanes 3 ayat 16. Kita buka sama-sama Yohanes 3 ayat 16. Dan seharusnya Bapak Ibu, kalau kita anak-anak Tuhan yang sejati, ini harusnya udah kita hafalin. Yohanes 3 ayat 16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya siapapun yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita terima Tuhan Yesus, ketika kita percaya bahwa Dia adalah juru selamat kita, pada saat itu juga Roh Tuhan yang besar turun dan tinggal di dalam kita, and we will never walk alone. Amin Bapak Ibu. Dari mana kita tahu hal ini?
Di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Oke? Hidup yang kekal. Tuhan berikan hidup yang kekal buat anak-anaknya yang percaya sama Dia. Dan oleh karena itu Roh Allah turun atas kita, betul? Tetapi banyak orang suka ngaco. Oh, hidup yang kekal semata-mata apa? Biar gua kalau mati masuk surga. Salah nggak? Enggak. Memang itu penebusan. Yang kita tidak punya kehidupan menjadi punya kehidupan. Tetapi saya katakan hari ini, if you wanna go deeper, kita harus tahu arti dari hidup yang kekal. Hidup yang kekal, firman Tuhan katakan, you wanna know everlasting life, you wanna know eternal life. Hidup yang kekal adalah kita mengenal Bapa di sorga dan Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara kita yang ngeklaim bahwa kita anak Tuhan. Tapi buka Alkitab cuma hari Minggu. Dari mana kita mau bilang kalau kita tuh benar-benar sudah punya keselamatan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya mau encourage Bapak Ibu. Let's go deeper. Ketika kata deeper keluar dari mimbar ini dengan leader Anda, dengan cool pastor Anda, dengan siapapun yang di gereja ini, itu artinya have you read your Bible today? Anda sudah baca firman Tuhan hari ini? Anda sudah kunyah firmannya apa belum? Amin Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita benar-benar bisa mengembrace, kita benar-benar bisa memeluk artinya Jehovah Shammah, that the Lord is there. Next. Bapak Ibu, the Lord is there Tuhan, itu sebenarnya ada kata kuncinya. Gimana caranya kita bisa connect sama Jehovah Shammah? Ini ibaratnya Bapak Ibu ya, sama seperti kita punya jaringan wifi tadi. Bapak Ibu boleh gak? Saya kasih tahu, saya masih ada satu hadiah lagi. Saya akan kasih buat siapapun yang berhasil connect ke jaringan wifi Jehovah Shammah. Coba cari tahu passcode-nya apa. Hah? Nih ya, saya kasih hint, tebak-tebakan. 11 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 huruf. Kalau tahu langsung maju ke depan ya. Gak tahu? Oke. Huruf terakhir T. Masih gak tahu? Caranya bisa connect. Langsung maju Pak. Kalau tahu langsung maju dapat hadiah. Ayo, hadiah istimewa. Masih gak tahu? Atau cuma ngangkat handphone doang tadi? Beneran? Huruf paling depannya ini gampang banget Bapak Ibu. Langsung maju ke depan yang mau hadiah. Sebut. Yes. Jawabannya apa Bu? Jesus Christ, kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Yes. Kalau Anda, Bapak Ibu semua, my beloved brother and sister in Growth Center Church, if you want to experience, kalau Anda benar-benar mau mengalami bahwa Tuhan benar-benar hadir dalam setiap lini kehidupanmu, kuncinya cuma satu, Jesus Christ. Dan ini kita lihat next slide. Firman Tuhan katakan begini, saya pas baca ini saya sampai bergetar sendiri. Efesus 2 ayat 13 bilang begini, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Because of Jesus, oleh karena darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Dulu kita ngerasa Tuhan itu jauh banget. Tapi oleh karena darah Kristus, He is closer than you think. Tuhan itu benar-benar dekat, lebih dekat daripada yang kita pernah pikir dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. This is the very reason kenapa kehidupan kekristenan kita sangat berpusat dan sangat hanya berpusat pada Yesus Kristus. Ini yang membedakan kita dengan semua agama lain. Ketika semua agama lain mati-matian mencabik diri sendiri, mengucilkan diri untuk bisa ketemu Tuhannya. Tapi ini Tuhan yang datang ke dunia untuk ketemu dengan kita dan Dia lebih dekat dari yang kita pikirkan. Ada amin Bapak Ibu? Jadi kalau kita simpulkan, next slide. Jehovah Shammah, the Lord is there, itu artinya apa? Tuhan yang selalu ada dan tidak akan pernah jauh dari kehidupan kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang di sini yang bilang, masa sih Jim?
Dia Tuhan yang gak pernah jauh. Kenapa tadi saya gambarkan dengan wifi, jaringan koneksi? Saya harus kasih disclaimer dulu Bapak Ibu. Saya gak lagi ngomongin pribadinya Tuhan kayak jaringan koneksi wifi. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu koneksi wifi di Indonesia itu lemotnya bukan main. Tapi saya bicara, ini sebagai satu analogi. Saya tidak bicara tentang pribadinya, saya bicara tentang His presence. Kehadirannya seperti jaringan koneksi wifi surgawi yang kecepatannya ratusan miliar kali lipat. Yang tidak pernah mati, selalu on 24 jam. Kita nggak bisa lihat jaringan wifi-nya. But when you close your eyes, ketika Anda tutup mata dan Anda mengadakan kepalamu dan berdoa, di situ jaringan wifi-nya selalu ada buat Bapak Ibu. That is Jehovah Shammah. It's the only way for you untuk connect ke Jehovah Shammah dengan darah Kristus. Itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, dia beneran jauh. No, Bapak Ibu ingat. Ada koneksi wifi surgawi yang open di semua sudut pelosok bumi. Gak ada roh Tuhan yang gak bisa masuk ke pelosok-pelosok. Enggak, roh Tuhan itu semua bisa masuk ke semua pelosok bumi. Kita mau lari sejauh apapun, God is there, Jehovah Shammah. Anda merasa Anda sudah tidak layak buat Tuhan, Anda lari sampai pindah negara. Let me tell you, Jehovah Shammah, the Lord is there. Ketika Anda mulai nangis, Anda sedih, Anda depresi, gak ada keluargamu yang tahu. Let me tell you, the Lord is there, Jehovah Shammah. Amin Bapak Ibu. Bahkan when you make the most stupid mistake, ketika Anda melakukan kesalahan terbodoh dalam hidupmu, walaupun kau sudah jadi anak Tuhan, walaupun kau sudah menyerahkan dirimu buat Tuhan, tapi kau melakukan kesalahan yang terbodoh. Let me tell you, Jehovah Shammah, the Lord is there. Dan ini bukan saya yang ngomong. Ini adalah fakta sejarah yang ada di dalam firman Tuhan. Itu adalah bukti tertinggi Bapak Ibu. Bukan omongan manusia, bukan testimoni. Tetapi karena firman Tuhan katakan seperti itu. Amin. So the question now is this, pertanyaannya. Apakah Anda benar-benar connect dengan darah Kristus dalam kehidupanmu? Dan definisi kedua daripada Jehovah Shammah. Next slide. Tuhan yang selalu ada, tidak pernah jauh. Ini Tuhan yang ada di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan kita. Mungkin ada beberapa di kita yang ngerasa, aduh Jim, jujur ya Jim. Gue gak terlalu yakin 2024. Ini pemilu memang kelihatannya aman di depan, tapi kita gak tahu nanti impactnya gimana. Ke market kita gak tahu nanti industri gimana. Apakah nanti tiba-tiba presiden yang baru mengubah kebijakan. Apakah nanti tiba-tiba ada industri yang hilang, ada industri yang muncul. Aku beneran ketakutan Jim. And let me tell you Bapak Ibu, Jehovah Shammah ketika katakan the Lord is there, itu adalah Tuhan yang bukan hanya ada di masa lalumu, yang ada di sekarang kita sama-sama berada di sini dalam hati kita. Ataupun Tuhan itu juga Tuhan yang ada di masa depan kita. Amin. Anda gak perlu takut, you'll never walk alone. Saya tidak mempromosikan salah satu football club, tidak. But it's true, you'll never walk alone. That is Jehovah Shammah. Sama-sama lihat kiri kanannya bilang, ingat Jehovah Shammah. Bilang. Oke. Terus balik lagi ke temannya bilang, artinya apa ya? Gitu. Artinya the Lord is there. Tuhan hadir. Tuhan ada di situ dan tidak pernah jauh. Tuhan yang ada di masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Dan definisi yang terakhir daripada Jehovah Shammah. Tuhan yang diam di dalam kita sebagai baitnya. Tadi kayaknya ada satu ayat yang belum keluar. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bahwa roh Allah diam di dalam kamu. That's the reason kenapa Yesus Kristus itu lahir, mati buat kita dan bangkit. Supaya kita, roh Allah yang kudus itu diam dalam kita. Kenapa? Karena kita adalah bait Allah yang kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin Bapak Ibu. So all we have to do now, merespon kasihnya yang luar biasa buat kehidupan kita. Dan belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus setiap hari.
Nah mungkin Bapak Ibu di sini bertanya-tanya, tapi Jim, jujur Jim, saya gak ngerasa, kadang-kadang susah banget ngerasain Tuhan. Saya gak ngerasa dia hadir. Saya ngerasa kayaknya biasa aja. Saya mau bagikan sebuah cerita. Tadi saya diminta untuk kesaksian, tapi saya mau menceritakan kesaksian tetapi dengan cara yang berbeda. Saya akan minta bantuan. Saya boleh minta bantuan Brother Sondang dan Sis Erika untuk boleh maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Oke. Saya boleh minta Sis Erika berdiri di sini. Oh jatuh ya, saya nggak tahu jatuh. Brother Sondang di sini, oke. Bapak Ibu, ceritanya Sis Erika ini adalah anak kecil berumur 5 tahun. Ya, cocok. Anak kecil berumur berapa? 5 tahun. Jadi kita tahu anak 5 tahun pandangannya seperti apa, kita tahu ya. Yang pasti mereka masih lugu, masih polos. Dan mereka selalu bergerak dengan apa yang ada di hati mereka, betul? Oke. Nah, di sini Brother Sondang adalah seorang bapak yang baik. Ini adalah bapak yang berlimpah. Ngomongin kekayaan udah gak usah dipusingin. Dan dia ini adalah penguasanya Jakarta Selatan. Jadi kalau Pak Presiden Jokowi datang tiba-tiba mau bikin renovasi harus minta izin dulu sama Pak Sondang. Ini bapak yang baik. Dan ini adalah bapak yang sangat mengasihi anaknya. Oke? Nah ceritanya Bapak Ibu, Sis Erika itu tertarik tiba-tiba kepengen banget beli yang namanya ini. Ini apa Bapak Ibu? Lollipop. Dan ini saya gak bercanda Bapak Ibu, gedenya segini gede. Dan ini lollipop lagi trending di TikTok, di Instagram. Kenapa trending? Karena banyak banget korban-korbannya anak-anak umur 5 sampai 12 tahun itu beli. Kenapa beli? Karena ini konsentrat gula, madu, semua yang manis-manis itu konsentrasinya sangat tinggi. Makanya ketika gigit tuh kayak buat anak kecil kayak rasa sorga. Au gitu kan. Oke. Nah, Sis Erika di sini Bapak Ibu sebagai anak umur 5 tahun. Anda mau datang ke papa tercinta dan Anda mau minta beliin ini. Nah, Anda akan ngomong apa? Dipuji dulu deh. Puji dulu. Papa baik deh. Aku lihat kayak papa tambah ganteng deh. Lagi ya apa ya? Oh papa makin hari makin slim. Pasti mau nih beliin aku nih. Pa ini lagi happening loh. Aku pengen banget nih beli permen lollipop ini. Enak banget. Kayak teman-temanku aku pengen. Boleh ya Pak ya? Boleh? Oke. Nah sebagai bapak yang baik. Dan sebagai bapak yang berwawasan luas. Anda tahu bahwa ini adalah trigger buat diabetes. Betul ya? Ingat loh, konsentrat coklat, madu, hazelnut, you name it, semua yang manis-manis itu ada di situ. Oke? Karena Bapak yang baik tahu bahwa ini sangat berbahaya untuk di masa depan, apa yang Anda akan katakan buat anak Anda? Nak, kamu lihat om ini. Bumi, laut, langit, burung, hewan apapun papi kasih. Tidak dengan gula yang tinggi ini. Berbahaya untuk kamu. Kamu jadi kebanyakan gula di badan kamu. Gigi kamu rusak. Jawabannya tidak ya. No. Oke. Sekarang anak umur 5 tahun ngerti gak? Enggak. Anak 5 tahun kagak ngerti konsep diabetes, kagak ngerti konsep gigi rusak, nggak ngerti. Nah sebagai anak 5 tahun responnya apa? Bapaknya bilang nggak boleh. Oh nggak mau, harus beli. Papa jahat. Kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Tepuk tangan. Ya. Oke, silakan ya. Berapa banyak di antara kita ngalamin hal seperti itu? Si anak sayang sama bapaknya, betul gak? Gak ada anak yang gak sayang. Bahkan anak itu pintar manipulasi. Kita puji dulu Bapak di sorga. Bapak engkau Allah yang luar biasa, engkau baik, engkau dahsyat. Tapi aku punya keinginan Tuhan. Betul gak?
Kita punya keinginan. Kita bilang, Tuhan aku minta ini, aku minta ini. Bapa yang baik, dia tahu kalau gua kasih itu lollipop, ini anak bakal rusak hidupnya. Dia tahu, tapi si anak ngerasa bakal rusak enggak. Yang anak rasakan kalau dikasih lollipop, happy. Wow, ini yang namanya sorga buat saya. Tapi Bapa di sorga tahu, definisi sorga yang sebenarnya bukan itu. Tapi kemudian apa yang terjadi sama anak ini? Keluar dari mulutnya, Papa jahat. Bapa di sorga jahat. Karena Bapa di sorga gak kasih apa yang aku mau. Sedangkan Bapa di sorga tahu. Gue sebenarnya rada percuma sebagai Bapa kalau saya ngomong tentang diabetes, gigi rusak. Karena gak masuk. Pengenalan dia akan Bapaknya itu masih sangat rendah. Makanya dikasih makanannya susu dan makanan lunak. Tapi kalau seandainya pengenalan dia akan hatinya Tuhan, pengenalan dia akan hatinya Bapa, makin hari makin naik, makin naik, makin naik, makin naik, sampai akhirnya satu frekuensi sama Bapa di sorga. Di situ dia bisa ngobrol dan dia bisa tanya, Bapa jujur sebagai manusia aku kecewa, aku gak dikasih ini. Tapi boleh tahu gak? Kenapa gak dikasih? Dan di situ ketika pemahaman kita akan Tuhan sudah sampai pada level di mana kita bisa berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Dan di situ Bapa di sorga bisa bilang, Nak, aku jelaskan karena begini, begini, begini. Tapi most of the time, kenapa banyak anak Tuhan kecewa dan bilang, I don't believe Jehovah Shammah. I don't believe kalau Tuhan ada. Karena dia gak ada pada saat saya teriak minta tolong. Karena Tuhan mau katakan, cara kamu minta tolong, apa yang kamu minta, itu akan menghancurkan masa depanmu. Tapi kamu gak bisa lihat sekarang. Makanya tugas kita sebagai anak saat ini adalah go deeper, go deeper, go deeper. Kenali Tuhan, kenali Tuhan, kenali karakternya. Sampai kita bisa berbicara, kita bisa bertukar pikiran dengan Tuhan. Amin. Banyak banget anak-anak Tuhan yang ngandalin feeling. Ketemu sama Tuhan. Aku rasa Papa jahat. Tapi let me tell you Bapak Ibu. Bapak di sorga gak pernah jahat. Kalau dia jahat dia gak mungkin kirim anaknya buat dibunuh supaya kita semua bisa selamat. Tapi karena Bapak di sorga tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita bahkan sebelum kita minta. Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu. Ada 3 macam encounter dengan Tuhan. Kenapa kita bicara tentang encounter perjumpaan? Karena Jehovah Shammah, the Lord is there, itu bicara tentang presence-nya dia, kehadirannya dia. Betul Bapak Ibu? Ada 3 cara untuk kita bisa berjumpa atau encounter dengan Tuhan. Yang pertama adalah, ada di slide, itu love encounter. Apa itu love encounter? Love encounter, perjumpaan dengan kasihnya Tuhan yang tidak terbatas. Kasihnya Tuhan yang kekal. Itu yang kita alami pagi tadi ketika kita menyembah Tuhan, betul? Ketika Anda menyembah Tuhan, saya lihat banyak banget di belakangnya mulai nangis, meneteskan air mata. Engkau bertemu dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan, betul? Engkau bertemu dengan hadiratnya dalam pujian dan penyembahan. Saya ingat banget pertama kali saya ngalamin love encounter, itu ketika saya zaman SMA 2. Di situ saat itu salah satu pendeta itu berbicara tentang hati Bapa. Dan di situ saya baru ngerasain bahwa hati saya luka sama Bapa saya sendiri. Dan di situ saya ngerasain bahwa dia adalah Bapa yang sejati. Dan itu cengungukan, saya nangis nonstop dari awal khotbah sampai akhir khotbah. Dan saya merasakan love encounter. Di mana kasih Tuhan itu benar-benar luar biasa. Coba Bapak Ibu ingat-ingat kembali kasih mula-mulamu. Ingat pertama kali engkau berjumpa muka dengan kasih Kristus. Kemudian ada encounter yang kedua. Bicara tentang apa Bapak Ibu? Power encounter. Power encounter itu bicara apa? Anda berjumpa dengan mukjizatnya Tuhan. Saya ingat banget dulu ketika saya zaman setelah bertobat. Saya mulai masuk ikut misi. Waktu itu di salah satu pedalaman, salah satu desa yang paling jarang dikunjungin. Ketika kita altar, kalau kita doain orang. Tiba-tiba saya ingat banget orang sebelah kanan saya tiba-tiba muntah. Bau mayat dan keluar jimat-jimatnya. Itu saya saksikan power encounter. Kuasa Tuhan kita saksikan. Dan bahkan firman Tuhan juga katakan apa? Di power encounter bicara tentang kita punya great commission. Orang-orang percaya akan berdoa kepada orang yang sakit dan akan sembuh.
Tetapi kembali lagi tujuannya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk pengabaran Injil. Ada begitu banyak kuasa, mungkin Anda berdoa, Anda minta mukjizat, tiba-tiba dikasih sama mukjizat Tuhan. Itu power encounter. Dan kita sebagai anak Tuhan perlu ngalamin love encounter dan power. Tetapi ada satu encounter yang kita tidak boleh lupa karena ini balance. Kita harus punya tiga-tiganya, yaitu truth encounter. Perjumpaan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ini Bapak Ibu, saya kasih tahu ya, love and power. All you have to do itu cuma show up. Anda cuma perlu nongol. Anda datang, Anda berdoa, Anda nongol dan Anda cari wajahnya. Amin. Tetapi yang namanya truth encounter, ini gak glamor. Ini biasanya baru terjadi ketika Anda sudah mulai bangun kebiasaan 20 menit setiap hari, di waktu terbaikmu, di prioritas terbaikmu, engkau cari wajah Tuhan lewat firman-Nya. Karena Yohanes 1 ayat 1 bilang, firman itu adalah Allah sendiri. So if you want to go deeper, tahun 2024, kita harus punya tiga-tiganya Bapak Ibu. We have to build this. Kalau Anda mau merasakan that the Lord is there, Jehovah Shammah, kau akan jumpai Tuhan dengan love encounter, power encounter, and let me tell you, truth encounter. Karena kebenaran akan memerdekakan kita. Amin Bapak Ibu. Yang menjadi masalah di generasi kita adalah anak-anak Tuhan kebanyakan hanya berfokus sama dua hal ini. Dan yang menjadi masalah kalau kita hanya berfokus, kita cari biar Tuhan sentuh hati kita. Biar Tuhan ajakan make mukjizat breakthrough. Yang menjadi masalah adalah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan feeling. Saya gak ngerasa Tuhan. Emang lu ngerasa Tuhan gimana? Bulu kuduk merinding. Oh gampang, ke kuburan aja. Pasti lu ngerasa Tuhan. Karena kita terlalu dimanja dengan love and power encounter. Kita perlu nggak perlu? Saya perlu untuk berada di sini pagi tadi untuk nangis-nangis jembat Tuhan. Saya perlu yang namanya love encounter. Saya perlu power encounter. Tetapi ingat, 2024, what will make it different tahun ini? Perjalanan Anda dengan Tuhan ketika Anda membangun truth encounter. Ini Bapak Ibu kuncinya. Karena ketika Anda punya truth encounter, Anda tidak lagi ngomongin feeling. Tetapi Anda bilang, aku mengasihi Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan itu hadir. Walaupun aku gak bisa ngerasa. Walaupun aku kecewa sama Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan itu hadir. Kenapa? Karena aku percaya akan buku fakta. Yaitu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang Tuhan hadir, aku percaya dengan segenap hatiku. Apapun feelingku ngomong apa tentang Tuhan, aku tetap percaya akan kebenaran Tuhan. Karena kebenaran Tuhan itu mutlak dalam kehidupanku. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya akan tutup dengan ini. Dia tadi bilang tutup, gak tutup. Terakhir, benar-benar paling terakhir. Saya kasih practical step-nya apa? Practical step-nya ini, slide paling terakhir. Practical step-nya seperti ini Bapak Ibu. Putuskan hari ini, saya mau kenal Tuhan melalui firman-Nya. Bukan dari kesaksian orang, bukan dari apa yang Bapak Pendeta ngomongin di atas mimbar, tapi saya mau kenal Tuhan secara pribadi dengan firman-Nya. Bersama dengan love and power encounter, amin. Yang kedua, putuskan hari ini saya mau taat dan menjadi pelaku firman walaupun tidak mudah. Orang Kristen yang terbiasa main feeling, ketika ketemu dengan kebenaran yang dia gak nyaman, dia gak akan lakukan. Tapi kalau kita menjadi orang yang punya komitmen, tahun ini saya mau jadi truth encounter. Anda baru saja disakiti sama orang sebelah kananmu, disakiti sama pasangan hidupmu, disakiti sama bosmu, anak-anakmu. Tapi Tuhan bilang dalam firman-Nya, ampuni, ampuni, ampuni. Dan kau katakan, Tuhan, feeling gue gak suka buat ngampunin. Tapi aku akan tetap mengampuni, karena aku mau taat sama firman Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, putuskan hari ini. Cara saya melihat Tuhan bukan lagi dengan feeling, tetapi dari bukti fakta, yaitu firman Tuhan yang kekal. Mari tutup matamu, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat kehadiran Tuhan yang kami rasakan dengan sungguh pagi hari ini. Terima kasih, kami hari ini mau ambil komitmen, kami mau alami 3 encounter ini dengan
dengan Tuhan. Kami mau alami love encounter. Kami mau alami power encounter. Dan kami mau bangun truth encounter dengan Tuhan. Janji kami Tuhan pagi hari ini 2024. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Yang akan berdampak, yang akan menjungkir balikan Indonesia buat kemuliaan nama-Mu. Dan kami mau bangun pondasi itu hari ini, saat ini. Kami mau tempatkan prioritas kami bersekutu dengan firman Tuhan nomor 1 dalam kehidupan kami. Kami gak akan mau melangkah keluar dari rumah sebelum kami berjumpa dengan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa. Inilah komitmen kami to go deeper with you in 2024. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin.